Ya, inilah Vivi dan juga pemirsa kenapa kita harus meningkatkan kewaspadaan karena penipuan dengan modus penggandaan uang ini terus berulang dan memakan korban. Ya, kasus di Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi kasus terbaru yang menggegerkan masyarakat. Masyarakat diharap ini terus mengedepankan rasionalitas agar tidak menjadi korban. Dan untuk itu kita akan berdialog dengan perencana keuangan Prita Gozi mengenai cara aman memutar uang dan cara berinvestasi yang aman dan insya Allah masuk akal begitu ya. Amin. Mbak Prita, Assalamualaikum, selamat bergabung di Newsline. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vivi, Mas Jason. Mbak Prita, ini Anda paham karakter investor gitu ya, atau orang-orang yang ingin menginvestasikan dananya agar berkembang. Tapi apa catatan Anda khusus untuk kejadian yang di Banjarnegara ini? Ini cerminan apa tentang society kita? Oke, pertama ini adalah satu kasus yang sebetulnya tidak baru ya. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh ada terus gitu dengan teknik dan cara yang berbeda-beda. Kita mungkin pernah mendengar ada yang namanya skema piramida, ada juga skema Ponzi, dan sekarang ada lagi skema penggandaan uang. Nah, pada prinsipnya semua skema-skema itu harus kita waspadai karena itu bisa jadi adalah trik penipuan berkedok investasi. Nah, saya perlu menggarisbawahi bahwa yang namanya investasi itu adalah sebuah proses di mana kita berharap aset ataupun penghasilan yang kita peroleh sekarang, kita tunda kenikmatannya, kita tanamkan ke dalam sebuah aset investasi dan memberikan manfaat sehingga bisa memberikan kenaikan di masa depan dan kita nikmati di masa depan. Maka harus ada proses, harus ada aset yang benar dan harus ada manfaatnya. Bila mana semua itu tidak ada, maka bisa dibilang itu adalah spekulasi yang berujung kepada penipuan. Nah, inilah sebetulnya yang kerap terjadi di masyarakat kita, tidak menyadari bahwa tawaran ini bukan merupakan bagian dari investasi, tetapi sebetulnya merupakan bagian dari penipuan yang didasari oleh rasa spekulasi dan mungkin keserakahan. Iya, Mbak Prita, tapi kalau berbicara soal menggandakan uang atau iming-iming menggandakan uang, tidak hanya kasus Mbah Slamet Tohari saja, tapi banyak juga orang-orang yang berdasi dalam tanda kutip menawarkan investasi segala macam juga menjanjikan hal yang sama, menggandakan uang di kemudian hari. Supaya kita tidak terkecoh, supaya kita tahu investasi atau instrumen investasi yang kita pilih itu tepat, itu seperti apa sih Mbak Prita? Oke, pertama, kalau kita memang ingin melipat gandakan uang kita mesti paham bahwa ada yang namanya Rule of 72. Nah, Rule of 72 ini sebenarnya menghitung dalam berapa tahun sih sebetulnya uang kita bisa berganda. Tinggal kita bagi aja, kalau misalnya 72 dibagi berapa, dia janji bilang uang kamu akan berganda misalnya dalam 2 tahun gitu kan, atau berapa persen gitu, misalnya oke 20%, 72 dibagi 20% itu berapa tuh gitu kan, berarti dapat sekitar 3 tahunan. Jadi sebenarnya untuk dia bisa menambahkan uang menjadi 20% itu mungkin akan membutuhkan waktu sampai dengan 3 tahun tersebut. Nah, sekarang kalau misal ternyata dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu bisa berlipat ganda, itu sudah pasti tidak masuk akal. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak sih ada aset yang sebetulnya bisa membantu kita untuk menaikkan uang atau harta yang sudah kita miliki? Jawabannya adalah ada. Kalau Anda lihat sebenarnya aset investasi yang tersedia yang legal itu sudah banyak, dari mulai yang bisa memberikan keuntungan yang sifatnya pasti, tapi biasanya sifatnya pasti itu returnnya kecil atau imbal hasilnya tuh kecil, biasanya hanya setara inflasi atau sedikit saja di atas inflasi. Baik. Sedangkan kalau sudah di atas itu biasanya ada risikonya. Oke, jadi kita kembali lagi ya ke perencana keuangan, kenamaan kita Mbak Prita Gozi. Tidak ada sesuatu yang bisa instan apalagi menggandakan uang begitu ya. Tapi berarti apa saja instrumen investasi yang masuk akal yang paling tidak bisa lebih dari bunga bank begitu Mbak? Yang di atas 30% return-nya begitu Mbak. Silakan Mbak Prita. Mbak Prita, nampaknya Mbak Prita, audionya ya nggak kedengeran Mbak Prita? Iya. Oke. Baik.
Jadi kalau misalnya saat ini kita melihat nih, oke bunga bank yang kita tuju berapa? Katakanlah bunga bank itu adalah 2%. Nah kalau kita berbicara 2%, berarti kan 72 nih Pak, dibagi 2, itu berarti butuh 36 tahun Mbak Vivi dan Mas Jason untuk menggandakan uang tersebut. Kan panjang sekali ya, artinya kalau dia masukin nih uang 100 juta, untuk jadi 200 juta itu butuh sekitar 36 tahun kalau hanya ditaruh di tabungan bank biasa lah yang kita pakai buat transaksi sehari-hari. Sekarang kalau misalnya kita mau besarkan, oke, katakanlah kita pakai SBN Retail. Nah, SBN Retail itu kan sekarang sekitar 6% per tahun. Kalau kita bicara SBN Retail berarti juga butuh waktu berapa lama? 12 tahun kalau misalnya mau digandakan 2 kali lipat. Nah, itu adalah contoh aset investasi yang pasti-pasti. Nah, sekarang kalau memungkinkan nggak kalau dapetin 20% per tahun? Mungkin kalau kita trading saham contohnya. Atau misalnya kita tempatkan di reksadana saham atau reksadana campuran yang memang berpotensi untuk memberikan hasil seperti itu. Tapi hasil itu tidak bisa dijanjikan Mbak Vivi dan Mas Jason. Itu sifatnya adalah potential return. Jadi kalau kita mau mengambil potensi imbal hasil yang di atas inflasi atau bahkan di atas suku bunga bank, ya kita harus sadar bahwa apa yang kita akan ambil itu punya resiko, belum tentu potensi hasilnya mencapai seperti itu. Baik, Mbak Prita, jadi nggak ada yang langsung seminggu begitu ya, 100 juta jadi 200 juta ya, mohon maaf tidak ada begitu ya. Mbak Prita selalu menyenangkan, terima kasih pencerahannya Mbak Prita, salam sehat selalu Mbak Prita. Baik, dan pemirsa tentu kalau tadi sudah bicara penggandaan uang, kami masih akan menggandakan informasi-informasi untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline.